Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk kita pada perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah, yang mana perjanjian Hudaybiyah ini atau kesepakatan Hudaybiyah terjadi pada 6 Hijriah, pada bulan Dzulqa'dah, yang mana setelah perang Khandaq atau perang Parit atau perang Ahzab, baru Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah mendapatkan mimpi. Jadi ketika Rasulullah sudah melaksanakan perang Khandaq, ada yang mengatakan ada perang-perang kecil lainnya terjadi setelah perang Khandaq, ada yang mengatakan setelah itu ada perang Mustalib, dan lain sebagainya. Tentunya setelah perang Khandaq ini sudah selesai peperangan dan Rasulullah mendapatkan kemenangan, Rasul mendapatkan mimpi. Tentunya ketika seorang nabi mendapatkan mimpi, itu adalah wahyu dari Allah, yang mana seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka itu adalah sebuah perintah dari Allah. Inni arafil manam anni adbahuk. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, yang mana diperintahkan untuk menyembelih anaknya, anak yang dia cintai, anak yang dia sayangi, dan dia lakukan juga sesuai dengan perintah Allah. Begitupun Nabi Muhammad SAW pada perjanjian Hudaybiyah ini, beliau mendapatkan mimpi. Ketika itu mendapatkan mimpi, Rasulullah itu tawaf di Ka'bah. Ini menjadikan Rasulullah itu bahagia dan senang, karena setelah beliau hijrah belum balik-balik lagi. Dari mulai Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah belum sempat dan belum bisa datang ke kota Mekah. Ini menjadikan namanya orang kan punya kampung halaman, tentunya kangen. Apalagi bisa ibadah di Ka'bah, tetapi orang-orang kafir tidak mengizinkan. Yang pada waktu itu orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu tidak mengizinkan Rasulullah dengan beserta sahabat-sahabatnya untuk masuk ke kota Mekah, karena mereka lagi kesel-keselnya, lagi kecewa-kecewanya ketika perang Khandaq mereka salah. Jadi ketika perang Khandaq mereka kalah dan masih kesel sama Rasulullah berikut dengan para sahabatnya. Ketika kekesalan ini, tetapi Rasulullah diperintahkan sama Allah untuk tetap melakukan perjalanan dari kota Madinah, dari kota Madinah ke kota Mekah, yang mana ini salah satu dalam sebuah hadisnya dari Ibnu Abbas, ihtamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya itu umrohnya diperintahkan untuk umroh. Jadi umrohnya Rasulullah sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Umroh yang pertama adalah umroh Hudaybiyah. Nanti yang kita akan jelaskan ini. Jadi Rasulullah itu melakukan umroh sebanyak sekitar 4 kali. Umroh yang pertama adalah umroh Hudaybiyah. Kemudian umroh yang kedua adalah umroh al-qadha, umroh qadha Rasulullah. Kemudian umrah yang ketiga adalah umrah Ji'ranah. Kemudian umrah yang keempat adalah al-umrah al-qa'dah. Jadi ini juga dibarengi dengan haji wadahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah melakukan umrah 4 kali. Nanti kita akan bahas dari hadisnya Ibnu Abbas ini, bahwasanya Rasulullah melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Dan tentunya dari perjanjian Hudaybiyah ini adalah tujuan Rasulullah pengen melaksanakan umroh, pengen melaksanakan umroh, dikumpulkan para sahabat semuanya. Dikabarkan para sahabat untuk melaksanakan ibadah umroh. Dikumpulkan sekitar pada waktu itu terdapat sekitar 1.400 sahabat yang ikut untuk menuju ke kota Mekah. Jadi banyak banget itu. Jadi Rasulullah dengan para sahabatnya sekitar 1.400. Ada sebagian ulama mengatakan pada waktu itu ketika Rasulullah menjalankan pengen umroh, itu orang munafiknya yang ikut cuma 1. Jadi ada yang mengatakan itu cuma 1 orang munafik yang ikut.
yang mana ketika peperangan Rasulullah melawan orang kafir biasanya terdapat banyak orang munafik, ya, banyak yang melepaskan diri, bahkan juga nggak mengikut Rasulullah. Tetapi ketika untuk melaksanakan umroh ini orang munafiknya cuma sedikit, cuma satu doang. Ya, jadi mungkin ada dikisahkan itu sekitar 1.400 satunya orang munafik. Ya, jadi satunya orang munafik ini cukup banyak, ya. Yang mana ketika Rasulullah masih di Mekah, ya, umatnya Rasulullah pada waktu itu paling sekitar 70. Tetapi ketika di Madinah nambah lagi sekitar 1.400. Dan itu pun masih ada beberapa sahabat yang nggak ngikut juga. Ya, jadi ada sebagian orang-orang Muslim juga nggak sempat ngikut bersama Rasulullah. Jadi cuma ada sekitar 1.400 untuk menuju ke kota Mekah. Ya, jadi ketika ada 1.400 inilah dikumpulkan, mereka sudah diperintahkan sama Rasulullah untuk membawa al-hadyu. Ya, apa itu hadyu? Ya, hadyu ini adalah korban, sembelihan kurban. Ya, jadi ketika orang ingin melaksanakan umroh, ya, ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membawa sembelihan korban. Ya, memang ini perkara ini sunnah. Tentunya baik haji atau umroh, ketika kita mampu maka kita diperintahkan juga membayar haji, hadiah kurban sembelihan buat orang-orang du'afa, orang fakir miskin di Mekah. Jadi ketika itu para sahabat dikumpulkan, ada yang bawa onta, ada yang bawa kambing, ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi para sahabat membawa al-hadyu ini, hewan sembelihan ini, mereka tidak membawanya dengan menaruh beban-beban di pundak hewan sembelihan tersebut, hewan kurban. Jadi Rasulullah memerintahkan hewan yang mau dikasih sembelihan kurban jangan sampai ditaruh barang-barang yang berat. Ya, jadi makanya dianjurkan ketika kita mau berkorban juga, pilihlah hewan kurban ini memang khusus buat dikurbankan, bukan hewan kurbannya memang buat bajak sawah, atau hewan kurbannya memang buat ngangkat-ngangkat barang berat. Maka di situ Rasulullah memerintahkan para sahabat membawa hewan kurbannya, nggak ada yang ditaruh beban di pundak hewan-hewan al-hadid itu, hewan sembelihan baik untanya ataupun kambingnya. Nah, jadi ketika itu Rasulullah menyuruh bawa hewan sembelihan kurban, dan Rasulullah tidak memakai pakaian perang, tetapi Rasulullah memerintahkan membawa pedang aja. Ya, jadi para sahabat dibolehkan membawa pedang. Jadi pada waktu itu dibolehkan membawa pedang, dicantelkan mungkin di bagian depan untanya, bukan untuk berperang, karena tujuan datang ke kota Mekah untuk umroh. Jadi ketika itu untuk umroh sudah bawa hewan buat kurbannya, kemudian buat jaga-jaga diri, bawa senjata secukupnya. Walaupun nanti ada sahabat yang membawa mungkin peralatan perang, memang agak sempurna dan pakaian perang, tapi mayoritas tidak membawa peralatan buat perang. Ini menandakan memang tujuan Rasulullah untuk umrah dan membawa alat pedang. Ya, sekedarnya saja beberapa sahabat membawa itu sebagai bentuk ikhtiar. Takutnya nanti di pertengahan jalan diperangi sama orang-orang kafir. Makanya pada waktu itu Rasulullah dengan para sahabatnya membawa alat perangnya, cuma pedang ditaruh dicantelin aja. Bukan tujuan buat perang, yang biasanya kalau mau perang Rasulullah memakai pakaian perang dari kepala sampai kaki ditutupin semuanya. Tetapi pada waktu ini Rasulullah tidak memakai, cuma memakai pakaian ihram. Ya, jadi Rasulullah dengan para sahabatnya sudah berencana untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang mana ketika dalam pertengahan perjalanan Rasulullah mengambil mikot itu di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ya, jadi Rasulullah pada waktu itu dengan para sahabatnya mengambil mikot. Ya, mungkin kalau sudah pernah haji atau umrah tahu. Ya, jadi mikot itu ada yang di Hudaybiyah, ada yang di Bir Ali, kemudian ada yang di Arona dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak tempat-tempat buat ngambil mikot. Ya, ada yang di Tan'im, paling dekat sama kota Mekah itu Tan'im, yang jaraknya masih bisa enak, dan biasanya kita bisa berulang-ulang kali ngambil mikotnya di Tan'im. Ya, atau Masjid Sayyidah Aisyah kalau nggak salah. Nah, jadi pada waktu itu, jadi Rasulullah mengambil mikotnya itu daerah Bir Ali. Ya,
sudah mengambil miqat di daerah bin Ali untuk melaksanakan ibadah umrah, sudah pakai ihram semua dengan para sahabatnya. Nah, dan singkat cerita para sahabat ini dicari yang mana sahabat itu yang lebih tahu jalan, sehingga ketika perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah bukan jalur-jalur yang orang-orang lewati. Ya, jadi dicari siapa sahabat ini yang paling tahu jalur yang mana ditakutkan nantinya orang kafir Quraisy takut tiba-tiba nyerang, ya, nyerang para para sahabat Rasulullah yang sudah memakai ihram. Yang mana kalau kita sudah pakai pakaian ihram, kita jaga lisan kita dan kita nggak boleh perang. Dan ini salah satu bagaimana ketika orang sudah pakai ihram menjaga dirinya benar-benar. Ya, perjalanan dari Bir Ali ke kota Mekah itu sangat mungkin bisa ditempuh sampai 7 hari. Ya, jaraknya lumayan jauh karena masih pakai onta. Ya, sedangkan kalau sekarang enak, dari Bir Ali menuju ke kota Mekah mungkin bisa ditempuh dengan beberapa jam saja. Ya, ada kereta cepat sekarang udah ada. Mungkin kalau pakai bis kita bisa menujunya sekitar 4 sampai 6 jam. Ya, tapi ketika itu bayangkan sudah ngambil mikotnya di Bir Ali, sudah pakai pakaian ihram, menjaga semuanya, jangan sampai membatalkan ibadah umrohnya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ya, kita menjaga lisan kita, nggak berucap dengan perkataan kotor. Dan tentunya pada waktu itu panas banget. Ya, kalau kita lihat mungkin di Indonesia panasnya masih mending, di sono panasnya udah berdebu. Bayangkan kalau kita lagi pakai pakaian ihram, kita kagak boleh pakai topi, pakai penutup semuanya. Ya, bayangkan tuh. Ya, kalau sekarang kita enak, ketika kita mengambil mikot, kita bisa duduk nyantai di bis ataupun di taksi. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabatnya dengan menunggangi unta aja, dengan perjalanan yang cukup jauh dan tentunya sudah menjaga diri semuanya, ya, dari perkataan-perkataan yang tidak baik dan lain sebagainya. Jadi ketika Rasulullah sudah melakukan perjalanan ini, sampailah ya daerah-daerah sekitar mungkin sudah dekat dengan kota Mekah. Ya, karena pada waktu itu orang-orang kafir juga sudah menyiasati, sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah dengan rombongannya pengen datang ke kota Mekah. Tapi kabar tersebut ada yang mengatakan bilang umroh, ada yang bilang takutnya mau perang dan lain sebagainya. Jadi kabarnya masih simpang siur. Jadi sehingga orang-orang kafir Mekah, orang Quraisy pada waktu itu dengan dipimpin oleh Khalid bin Walid, mereka tujuannya jangan-jangan Rasulullah datang ke kota Mekah mau perang nih. Ya, padahal pada waktu itu bukan mau perang, tapi melaksanakan umroh. Jadi ketika Rasulullah sampailah di daerah sudah dekat dengan perbatasan kota Mekah, ya, daerah Al-Hudaybiyah. Jadi pada waktu itu nyari Rasulullah dengan para rombongan sahabatnya singgah yang mungkin sudah dekat dengan perbatasan kota Mekah. Ya, sehingga kemudian dicari sumur, ya, dicari sumur tempat tersebut terdapat nggak nih air. Jadi singkat cerita, salah satu sahabat nyari bir, ya, nyari sumur buat mereka minum, buat mereka berwudu dan lain sebagainya. Tapi ketika Rasulullah sudah sampai di situ dengan para rombongannya, ternyata airnya kering, ya, airnya kering dan para sahabat pun kebingungan. Jadi membawa air terbatas. Ya, sebagian ada yang sudah kehabisan airnya, bahkan sudah kurang. Singkat cerita, sahabat mengadukan kepada Rasulullah, di sini nggak ada air ya Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah langsung mengambil, ya, busur panahnya, kemudian tunjukkan saya mana sumurnya. Jadi salah satu mukjizat Rasulullah, ya, ketika itu ditunjukkan oleh sahabatnya sumurnya, kemudian ditaruh di di sumur tersebut, dan alhamdulillah dengan izin Allah air keluar di situ. Sehingga para sahabat bisa berwudu, bisa minum dari air tersebut. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah minta kepada Allah, insya Allah mustajab. Tetapi Rasulullah memilah mana posisinya baik yang Rasulullah pengen minta. Ya, jadi Rasulullah bisa memilih keinginan-keinginannya, tetapi tentunya dengan usaha terlebih dahulu. Ya, usaha dulu, ikhtiar udah, doa. Ya, jangan sampai kita tiba-tiba langsung pengen doa aja. Ya, doa terus tapi nggak ada usahanya, percuma. Ya, jadi ini yang dilakukan Rasulullah sudah usaha,
tetapi Rasulullah akhirnya dengan mukjizatnya bisa mengeluarkan air yang dalam sumur tersebut. Singkat cerita, para sahabat pun berhenti di situ. Dan kemudian salah satu unta Rasulullah, ya, jadi Rasulullah punya unta namanya Al-Qaswa, ya. Jadi unta Rasulullah ketika dalam perjalanan tiba-tiba berhenti, gak mau jalan lagi, ya. Jadi unta Rasulullah ini berhenti. Jadi sehingga para sahabat dan rombongan juga berhenti di situ, daerah Hudaybiyah. Jadi para sahabat berhenti, yang nyari sumur juga. Jadi singkat cerita, bahkan para sahabat Rasulullah narik ontanya gak mau jalan. Kemudian apa yang dikatakan, "Tsumma walladzi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttatan yu'adzimuni fiha hurmatillah illa a'taituhum iyyaha." Jadi demi zat yang ada di tangannya, ya, la yas'aluni, maka mintalah ya padaku khuttatan yu'adzimuna fiha hurmatillah illa a'taituhum iyyaha. Jadi pada waktu itu untanya berhenti, diibaratkan seperti orang-orang Abraha yang pengen menyerang kota Mekah dengan segerombolan gajahnya. Ya, jadi diibaratkan seperti itu, seperti dikisahkan pada waktu itu gajah-gajah Abraha itu nggak bisa masuk Mekah. Jadi ada di perbatasan, gajahnya itu nggak bisa masuk. Ya, begitupun untanya Rasulullah. Ya, Al-Qaswa ini tiba-tiba tiba-tiba duduk. Ya, tiba-tiba duduk, para sahabat narik ke maut. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ini sudah izin Allah, sudah kehendak Allah. Kita harus berkemah di sini dan mungkin ada sesuatu. Ya, ada sesuatu, ada hikmah. Kita belum bisa melanjutkan perjalanan untuk menuju kota Mekah. Ya, singkat cerita, dengan para sahabatlah berhenti di tempat tersebut karena untanya nggak mau jalan. Sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga para sahabat membuat kemah di tempat tersebut. Ya, jadi membuat kemah di tempat tersebut, dari para sahabat akhirnya berkemah. Jadi berkemah di perbatasan tersebut sekitar sekitar 20 harian. Ya, lama. Ya, Rasulullah dengan para sahabatnya lama. Bayangkan perjalanan dari Mekah, dari Madinah ke Mekah aja udah jauh. Kemudian harus berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Ini bayangkan kalau kita lagi pakai ihram itu lama banget. Ya, jadi kalau buat ihram itu kita merasa berat. Ya, karena apa? Kalau udah pakai ihram kita jaga jangan sampai kita bunuh. Ya, nanti kena dam. Ya, ataupun kita berkata kotor dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya begitu berat. Ya, begitu berat sehingga mereka benar-benar sabar untuk menjalani umroh. Dan mungkin pada pertemuan ini, ketika itu Rasulullah dengan para sahabatnya nggak bisa masuk untuk menjalankan umroh. Ya, jadi nanti diganti pada umroh al-qadha. Ya, umroh berikutnya, karena Rasulullah memang diperintahkan sudah dapat niat saja. Jadi sudah mendapatkan pahala niat umroh. Jadi biasanya kalau orang mau melaksanakan ibadah umroh atau haji ada aja masalah. Rasulullah mengalami ketika awal umrohnya Allah kasih kesulitan. Apakah benar kita bisa sabar? Ya, benar para sahabatnya bisa sabar menghadapi itu. Kalau kita lagi umroh atau haji ada aja misalnya kopernya ketinggalan, ya, pakaiannya ada yang hilang dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk untuk menguji hambanya. Atau duitnya hilang, ya, kesasar. Saya nemukan beberapa jamaah Indonesia udah pada sepuh-sepuh, ya, buat balik ke hotelnya aja masih bingung. Ya, akhirnya jamaah mungkin yang anak-anak muda atau mahasiswa bisa mengantarkan jamaah orang Indonesia ini. Ya, karena sebagian jamaah ini sudah pada sepuh, kasihan. Buat jalan pun agak keberatan, tapi dengan izin Allah beberapa Allah berikan kekuatan juga. Ya, jadi bisa melaksanakan karena umrah dan haji ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dari sinilah ketika para sahabat ini akhirnya salah satu dari orang Mekah Quraisy mengutus untuk menuju ke Rasulullah. Ya, jadi mengutus untuk ke Rasulullah, yaitu Budail bin Warqah Al-Khuzai. Jadi dia mengutus. Dia pengen lihat apakah benar Rasulullah dengan rombongannya pengen pergi umroh. Ya, diutus dari orang kafir Quraisy Mekah untuk menuju ke tempat Rasulullah tersebut.
Ya, jadi ketika diutus, singkat cerita pas dilihat benar, ya Rasulullah dengan para rombongannya dia bawa al-hadyu, bawa buat sembelihan buat umroh. Kemudian dia tidak pakai pakaian perang kecuali cuma menaruh pedang-pedangnya dicantelin doang. Mereka sudah pakai pakaian ihram. Nah, jadi ambil singkat cerita dari situ dilaporin lah ke pembesar orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu. Ya, jadi Budair bin Warqah Al-Khuzai ini lapor bilang bahwasanya iya benar nih, Rasulullah dengan para rombongannya mereka datang ke sini untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, tetapi para pemimpin Mekah pada waktu itu tetap nggak mau. Saya nggak percaya dengan perkataan Budair bin Warqah Al-Khuzai ini, karena takutnya dia bohong atau apa. Ya, diutus lagi yang keduanya. Ya. Nah, bahkan dikatakan inna lam naji li kita li ahadin. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Budair bin Warqah Al-Khuzai, inna lam naji li kita li ahadin. Sesungguhnya kami datang kemarin bukan untuk membunuh orang-orang yang ada di Mekah, walakin najina mu'tamirin. Sesungguhnya kami datang kemari untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, tetapi orang-orang kafir Mekah pada waktu itu nggak percaya dengan perkataan Budair bin Warqah ini. Ya, jadi pada waktu itu akhirnya diutus lagi yang kedua. Ya, jadi ketika itu diutus lagi yang kedua, yaitu salah satunya adalah Al-Urwah bin Mas'ud. Ya, Urwah bin Mas'ud orang Taif. Ya, jadi ketika orang kafir Mekah pada waktu itu sudah mengutus Budair bin Warqah, akhirnya mengutus lagi orang kedua. Ya, mengutus lagi orang kedua yaitu Urwah bin Mas'ud. Ini salah satu orang Saqifah, orang Taif, yang mana dia diutus buat menemui Rasulullah. Apakah benar datangnya Rasulullah dengan rombongan untuk melaksanakan ibadah umroh? Ya, jadi singkat cerita sudah sampailah ke rombongan Rasulullah tersebut. Dilihat benar bawa al-hadyu, ya bawa al-hadyu, bawa sembelihan buat kurbannya. Kemudian bukan pakai pakaian perang, tetapi memakai pakaian ihram. Ya, jadi pada waktu itu ketika sudah dilihat sama Urwah ini, dia salah satu yang nanti mungkin menjadi salah satu sahabat juga. Yang jadi pada waktu itu dia belum masuk Islam. Bahkan ketika dia diutus buat menuju ke jamaah rombongan Rasulullah, dia bilang, jangan sampai kalau saya nanti udah datang saya sudah sampaikan ini kalian nggak percaya, karena orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu nggak percaya dengan perkataan Budair bin Warqah ini. Kemudian ketika Urwah diutus, dia bilang jangan sampai kalau saya udah menuju ke sana nggak dipercaya, karena Urwah bin Urwah ini bin Mas'ud ini sudah melanglang buana. Dia sudah pergi ke daerah Persia, Raja Kisra di Persia, kemudian dia sudah pergi ke Raja Najasyi di Ethiopia. Jadi dia sudah banyak melakukan perjalanan sehingga dia tahu, ya dia tahu bahwasanya nanti dia akan menyampaikan, kalau dia melihat dia akan menyampaikan kebenaran apa yang dia lihat. Ya, jadi ketika itu ditanya itu, benar nggak ini? Ya, benar nggak ini salah satunya untuk melakukan ibadah umroh. Ya, ketika singkat cerita dari situlah sudah melihat bahwasanya orang-orang Mekah, orang-orang Madinah yang datang ke Mekah emang benar dia pengen melaksanakan umroh. Sampailah dia ke utusan orang kafir lagi, disampaikan lagi ke pembesar orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ya, jadi sudah disampaikan lagi, tetapi orang-orang kafir ini nggak percaya. Ya, orang-orang kafir ini nggak percaya. Bahkan Urwah bin Warqah ini adalah ketika dia bertemu dengan Rasulullah, ya pengen narik janggut Rasulullah. Jadi pengen narik, biasanya orang Arab nih, ya ketika dia memiliki janggut, untuk menenangkannya ditarik ke jenggotnya. Ya, tapi dengan cara memegang pelan, ya biar hatinya tenang. Ya dipegang janggutnya. Tetapi salah satu itu ada sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Di belakang Rasulullah sudah memakai pakaian perang. Ya sudah izin sama Rasulullah dengan memakai pakaian perang. Kanan kirinya ada Abu Bakar dan Umar. Ya, ketika Urwah bin Mas'ud ini sudah menemui Rasulullah, ketika itu nanya ke Rasulullah, benar nggak datang buat umroh? Ini benar. Ya sudah mengatakan, tetapi dia pengen narik janggut Rasulullah. Ya, salah satunya Mughirah bin Syu'bah ini kesel ketika Urwah bin Mas'ud maju pengen narik janggut Rasulullah, tiba-tiba pedangnya Mughirah bin Syu'bah langsung kenain tangannya pamannya.
Nah, jadi pamannya ini dipukul sama pedangnya, tetapi bukan bagian yang tajamnya dipukul, ya bagian yang mungkin agak tumpul sehingga tangannya ya sedikit terlempar. Ya, jadi tangannya. Jadi ini salah satu pamannya, kemudian yang jaga Rasulullah ya keponakannya. Ya, Mughirah bin Syu'bah ini keponakan dari Urwah bin Mas'ud. Ya, salah satunya ini ketika itu dia menjaga Rasulullah. Ya, bahkan pamannya kesel. Ente yang dulu saya asuh, bahkan dulu bermasalah, dia yang nolongin. Tiba-tiba ente mukul tangan saya. Ini namanya kurang ajar. Ya, anak kurang ajar. Ya, ente dulu saya urusin, bahkan punya masalah, dia pernah mencuri dan lain sebagainya. Pamannya ini nolongin. Dia pernah membunuh. Ya, bahkan dia pernah membunuh. Biasanya kalau orang Arab, dia pernah membunuh sekitar 13 orang. Dia mencuri hartanya. Ketika dia bunuh satu orang, maka wajib bayar satu diat sekitar 100 onta. Ya, jadi kalau dia membunuh 13 orang, suruh bayar 1.300 onta. Tetapi sahabat Mughirah bin Syu'bah kagak mau, nggak mau bayar. Dia kabur ke kota Madinah. Dia masuk Islam bersama Rasulullah. Ya, sebenarnya dia tetap utang ini. Tetapi pamannya ini Urwah bin Mas'ud nolongin. Ya udahlah, saya bayarin ponakan saya, bayar 1.300 onta buat ponakannya itu lepas. Ya, biar nggak dikejar-kejar lagi. Ya, karena ada salah satu raja Malik pemimpin itu merasa kesel, mencari bagaimana bisa membunuh atau suruh bayar dendanya. Ya, dari sini ketika Mughirah bin Syu'bah menjauhkan dari tangannya pamannya, sehingga pamannya merasa marah dan kesal. Ya, dan dari situ bahwasanya ketika itu mulai disampaikan lagi siapa Urwah bin Mas'ud ke orang Quraisy, mereka juga nggak percaya. Ya, kemudian selanjutnya ada orang yang ketiga diutus lagi. Jadi orang Quraisy mengutus beberapa kali ke rombongan Rasulullah, yaitu Mikras bin Hafs. Ya, diutus ke sana buat menuju ke tempat Rasulullah. Tetapi Mikras bin Hafs ini adalah orang yang pembohong, orang yang berkhianat, orang munafik. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan hadza Mikras wa rajulun fajirun. Bahwasanya Mikras ini adalah orang laki-laki yang memang fajir, orang yang selalu bohong, jahat, ya selalu melakukan maksiat. Nah, makanya jangan percaya perkataan dari Mikras. Jadi Rasulullah tahu tuh ya karakter dari Mikras bin Hafs ini. Ketika datang cuma ngelihat aja, laporin ke ke pembesar-pembesar Quraisy. Tapi menyampaikan ke pembesar Quraisy beda. Jadi bilang rombongan Rasulullah nggak jelas, kayaknya mau perang, kayaknya mau umroh, sehingga buat ngadu domba lagi nih. Ya, buat ngadu domba buat orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah pada waktu itu, karena penyampaian dari Mikras ini. Ya, karena memang dia pada hakikatnya tukang ngadu domba. Ya, kagak bisa dipercaya. Ya, kagak bisa dipercaya, sehingga barulah diutus juga ada salah satu pembesar juga dari Habasyi, yaitu Hilsu bin Alqamah Al-Kinani. Ya, jadi orang keempat diutus. Karena pada waktu itu salah satunya banyak kabilah-kabilah yang datang ke Mekah. Ya, tahu rombongan Rasulullah mau datang, akhirnya dikumpulkan kabilah-kabilah. Ini salah satunya ada pembesar dari Habasyah, yaitu Hilsu bin Alqamah Al-Kinani. Diutus ke sana. Ya, jadi juga dia bilang, ya bahwasanya kalau saya diutus, kalian juga harus percaya. Jangan seperti orang-orang dulu sebelumnya udah diutus tapi nggak percaya. Diutus nemuin Rasulullah, dan Rasulullah tahu ini salah satu pembesar di Habasyah, dan dia cuma juga memiliki derajat yang tinggi, ya derajat tinggi dari kabilahnya. Ketika dia diutus ke sana, ditanya Rasulullah, apa benar buat kesininya buat umrah atau perang? Ya, Rasulullah jawab buat perang. Ya, jina buat mu'tamirin, buat umrah, nggak ada lain. Ya, ada haji, kemudian ada sembelihan juga. Sehingga dia laporin lagi ke orang pembesar Quraisy, tapi orang pembesar Quraisy nggak percaya juga. Singkat cerita, dari situ barulah diusulkan Suhail. Ya, jadi kemudian diutus Suhail ini buat menuju ke rombongan Rasulullah. Jadi begitu juga dari orang-orang Muslim juga diutus. Jadi Rasulullah mengutus yang pertama ke Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab ini salah satu tokoh yang pemberani, tegas. Ya, di kota Mekah ditakutin juga.
ya. Tetapi ketika itu Umar bin Khattab nggak mau, karena dia dari kabilah Adi, yang mana kabilah dia itu nggak terlalu besar. Ya bilang ke Rasulullah, jangan saya Rasulullah, karena kabilah saya juga nggak terlalu besar dengan yang lain. Coba pilih aja Utsman, karena Utsman ini termasuk orang yang sangat disegani dan disenangi. Orang kaya juga, orangnya pemalu. Ketika dia sebelum Islam banyak orang yang senang. Kemudian ketika dia sudah masuk Islam juga banyak yang senang juga. Akhirnya utus aja Utsman ini, ya, utus aja Utsman yang lebih disegani. Ya, orangnya lebih pemalu dan lebih dihargai. Akhirnya diutuslah Utsman bin Affan buat menuju ke kota Mekah. Ya, jadi ketemulah di situ, ngadu ke Abu Sufyan, pembesar-pembesar Quraisy. Singkat cerita sampai 3 hari. Sampai 3 hari Utsman bin Affan sudah diplomasi ke para pembesar-besar Quraisy, tetapi tidak menemukan hasil. Ya, tidak menemukan hasil di sini, sehingga Rasulullah dengan para sahabat mengatakan bahwasanya bisa jadi Utsman bin Affan ini terbunuh. Ya, jadi kemudian Rasulullah dengan para sahabat berbaiat di sebuah pohon. Ya, mengatakan jika memang Utsman dibunuh, mereka tetap mendoakan bahwasanya darahnya, jasadnya insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Ya, dari para sahabat pun ketika mengetahui berita itu, ya, tapi pada waktu itu Utsman bin Affan belum terbunuh. Ya, jadi singkat cerita dapatlah ya ketemu dengan Suhail. Ditemukan antara Suhail kemudian dengan Rasulullah ini. Ya, jadi ketika itu barulah melakukan perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika pada waktu itu di daerah Hudaybiyah dengan tokoh dari orang kafir itu Suhail. Kemudian ada Rasulullah, kemudian yang nulisnya ada Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan para sahabat yang lainnya ada Umar dan lain sebagainya. Abu Bakar juga hadir di sana. Ketika itu buat perjanjian. Perjanjian itu adalah ada 5 butir, ya, 5 butir pesan yang disampaikan dari perjanjian Hudaybiyah. Yang mana awalnya Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Suhail ini merasa karena dia bukan orang muslim, dia belum masuk Islam, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Karena dia nggak tahu. Ngapain nyebut pakai kata Rahman? Bahkan dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim ini seorang dukun. Ya, Rasulullah menyebut ajaran dukun. Kalau Allah memang sudah terkenal, tetapi kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim belum banyak orang yang tahu. Salah satunya Suhail ini bilang, ya ini nggak maklum namanya. Ya, padahal ini salah satu nama dari Allah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga Suhail ini bilang nggak mau. Baru pada waktu itu minta jangan tulis dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, tapi uktub bismikallahumma. Ya, jadi tulislah dengan kalimat bismikallahumma. Ya, dengan bismikallahumma. Jadi cuma itu aja disuruh tulis, nggak boleh pakai baca bismillah. Ya, kemudian juga Rasulullah menutupnya dengan kalimat ada Muhammadur Rasulullah. Ya, pada waktu itu Suhail juga nggak mau, ini komplain terus dia. Ya, saya tidak mengakui kerasulan engkau Nabi Muhammad. Ya, saya nggak ngakuin kau yang Muhammad seorang Rasul. Jangan tulis dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, tapi tulisnya dengan apa? Muhammad ibnu Abdillah. Ya, Muhammad bin Abdillah. Ya, kalau sehingga pada waktu itu sahabat Ali merasa kesel. Saya nggak mau menghapus nama ini karena saya mengakui kau sebagai Rasul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah tetap mengatakan tulislah dengan kalimat Muhammad bin Abdillah. Akhirnya ditulis Muhammad bin Abdillah. Ya, jadi ada 5 butir ini, salah satunya adalah butiran yang pertama yaitu yamna'ul habba limuddati 10 sini. Jadi salah satu butir dari perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata diberhentikan selama 10 tahun. Ya, jangan ada peperangan ini selama 10 tahun. Ya, kemudian butir yang kedua adalah ayyarud dan muslimin mayatihi min Quraisy musliman biduni idni walihi wa alla tarudda Quraisy man yauda illa minal muslimin. Ya, jadi kemudian butiran yang kedua adalah buat orang-orang muslim. Ya, orang-orang muslim dari kota Madinah ke Mekah, buat orang kafir yang dari kota Mekah ke Madinah. Yang pertama adalah orang muslim yang dari Mekah ke Madinah. Kalau sudah datang ke Mekah, ya, jadi jangan diminta lagi balik ke kota Madinah. Tetapi kalau ada orang Mekah
orang Quraisy yang datang hijrah ke Madinah, tolong balikin lagi, ya, tolong kembalikan orang-orang Madinah yang memang orang-orang Mekah yang datang ke kota Madinah ataupun mereka hijrah untuk masuk Islam, ya, minta dibalikan. Ini salah satu butiran yang memang yang tidak adil buat orang-orang Muslim, karena enakan buat orang kafir, ya, ketika orang Muslim, ya, dia pergi ke Mekah, ya, jangan minta balik lagi, ya. Kita sebaliknya, orang Mekah ketika ke Madinah suruh balikin dia ke kota Mekah, harus ada izin dari walinya, harus ada izin dari bapaknya, ya, dari orang tuanya. Nah, ini butiran yang kedua. Sedangkan butiran ketiga adalah anna man arada ayyadkhula fi ahli Quraisy dakhala fihi wa man arada ayyadkhula wa ahli Muhammad bin ghairi Quraisy dakhala fihi. Jadi yang ketiga adalah diperkenankan, ya, dia memberikan loyalitas kabilah-kabilah di luar boleh ikut ke kelompok Nabi Muhammad ataupun ke kelompok dari orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah, dibebaskan. Tetapi tidak berlaku buat orang Mekah. Jadi kalau orang Quraisy Mekah tidak berlaku. Tapi kalau buat orang-orang Madinah, ya, terserah mau nyari loyalitas kemana aja. Tapi kalau orang Mekah, orang-orang kafir Mekah diberikan tidak ngikut aturan ini. Jadi tidak diberikan keadilan. Ya, diberikan loyalitas terserah mau ikut mana aja. Tetapi buat orang kafir Quraisy pada waktu itu kalau mau masuk Islam kagak boleh. Ya, jadi ini kan tidak adil. Ya, tidak adil. Tapi buat orang luar boleh, silakan milih. Tapi buat orang kafir Quraisy kagak boleh. Kemudian butiran yang keempat adalah ayyamu dan muslimun dalikal am ala ayyadkhula Makkah mu'tamidina fi 'amil khatim. Jadi yang ketiga adalah orang-orang muslim, ya, suruh balik ke kota Madinah, nggak boleh melaksanakan umroh, ya, nggak boleh melaksanakan umroh fi dalikal am pada tahun ini. Nah, jadi nggak boleh masuk ke kota Mekah, suruh balik lagi ke kota Madinah. Ya, jadi udah datang Rasulullah dengan memakai pakaian ihram, tetapi pada waktu itu diusir. Boleh berangkat lagi tapi tahun depan, yang nantinya ada umrah qadha yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Tentunya ini sudah menjadikan niat dan dapat pahala nantinya dengan Rasulullah dengan para sahabatnya. Dan kemudian yang kelima adalah adamul iqtida' ala ayyi qabilatin aw ala ba'da ma'ma kanatil asbab. Ya, jadi tidak ada lagi peperangan atau tidak ada lagi saling menyakiti antara kabilah-kabilah, ya, fi qabilah atau ala ba'da ma kana asbab, dengan sebab apapun. Jadi nggak boleh saling menyakiti sesama kabilah. Jadi memang ada beberapa butiran yang menguntungkan, tetapi ada beberapa butiran juga merugikan orang muslim. Sehingga pada waktu itu sahabat Umar bin Khattab merasa nggak mau. Ya, sahabat Umar bin Khattab pada waktu itu kagak mau mengikuti aturan ini. Bahkan sahabat Umar ini mengatakan alasta nabiyullah haqqan. Ya, apakah ini benar, ya, yang engkau kan seorang rasul, kok kamu mau ngikutin dari orang-orang kafir ini ya Rasulullah? Alasta nabiyullah haqqan. Ya, kemudian jawab qultu alasta 'alal haqq wa 'aduna 'alal batil. Ya, sesungguhnya memang perkara batil, tapi kita harus mengikuti. Qalu bala qultu falimanu yadini ya fi dinna idza qala inni Rasulullah wa lastu asi wa nasiri. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah wa lastu asi. Saya enggak mau bermaksiat dengan perjanjian yang sudah kita tetapkan, dan Allah yang akan menolong kita. Jadi pada waktu itu Rasulullah ngikutin dulu, yang mana pada waktu ngikutin perjanjian ini memang ada hikmahnya. Dan tentunya ketika hikmah ini menjadikan orang Islam penyebaran dakwahnya lebih luas, karena nggak boleh perang selama 10 tahun, ya, nggak boleh perang selama 10 tahun ini menjadikan nanti dakwah Islam bisa tersebar luas. Jadi dakwah ini bisa tersebar luas sehingga Umar nyari lagi. Ketika pendapat dari Rasulullah nggak mau diikuti, tanya ke Abu Bakar, ya Abu Bakar alaisa ada Nabiullah haqqan, apakah yang sudah Nabi tetapkan ini benar? Ya, perjanjian ini benar, buat nyari pengakuan, jadi pembelaan. Karena sebagian sahabat sebenarnya nggak suka dengan butiran dari perjanjian Hudaybiyah ini. Sehingga dari sinilah, ya, Umar bin Khattab juga mengatakan tidak setujuannya. Sehingga pada waktu itu Abu Bakar menjawab bahwasanya perintah dari Rasulullah ini adalah semuanya sudah kehendak yang Allah tentukan. Jadi
Rasulullah menjalankan ini semuanya sudah menjadi kehendak yang kita harus ikutin. Jangan sampai kita bermaksiat dengan apa yang sudah Rasulullah tentukan, dan tentunya ini sudah menjadi wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dari situ, dari perjanjian Hudaybiyah ini, sehingga para memang merugikan buat orang Islam, tetapi nanti terdapat hikmah dan tentunya ajaran Islam dapat tersebar luas. Jadi ketika para jamaahnya pada pulang walaupun pada nggak siap, dan ketika itu Rasulullah menyuruh para sahabatnya nyopot pakaian ihramnya, suruh cukur rambutnya. Walaupun sebagian sahabat merasa nggak ada yang mau berdiri. Pada waktu itu Ummu Salamah bilang ke Rasulullah, istrinya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau dulu yang lakuin, ya, copot baju ihramnya, kemudian cukur rambutnya, sehingga para sahabat ngikutin. Yang ngikutin dan memberikan hadiah juga sembelihan. Ini salah satu yang dilakukan Rasulullah dan mendapatkan pahala umrah. Yang nantinya tahun berikutnya Rasulullah dengan para sahabat baru melaksanakan umrah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi